Oke, Muslim kids. Here we are. Here we are. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning all students. How are you today? Alhamdulillah. Alhamdulillah, excellent, wonderful, fantastic. Alhamdulillah. Yang sudah bergabung ada Claribel, ada Angel, Fazila, Yumi, Satria. Kemudian alhamdulillah juga sudah ada Naila. Ya, teman-teman pastikan memakai nama teman-teman sendiri ya. Ini Galaxy siapa ya? Oh, ada Firza, ya. Kemudian sudah ada Ratu, Satria. Baik teman-teman semuanya. Berhubung waktunya sudah bukan jam 9:43. Oke, teman-teman sudah menyiapkan buku paket dan alat tulisnya. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ibu Susi. Alhamdulillah, Ibu Susi sangat senang sekali bertemu dengan teman-teman kelas 3 semuanya. Oke, baik teman-teman. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, anak solihah. Siap. Duduk rapi. Rapi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, yuk kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, are you ready to pray? Ready. Yes. Okay. I have got the hands of mine with the finger and the lance. I raise them up as the sign. We will pray and we'll be fine. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku dan karuniakanlah aku kepahaman. Baik teman-teman semuanya tetap semangat ya. Mana semangatmu? Ini semangat, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, baik teman-teman semuanya. Teman-teman masih ingat tidak? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Nabi Yusuf. Iya, betul sekali. Minggu lalu atau minggu kemarin kita sudah belajar tentang kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Teman-teman masih ingat Nabi Yusuf alaihi salam? Siapakah itu? Beliau adalah putranya Nabi Yakub. Iya, betul sekali. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Ibunya Nabi Yusuf alaihissalam bernama siapa, teman-teman? Rahel. Iya, Rahel ya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam ya mempunyai istri, dari istri yang pertama mempunyai putra 10 orang ya, semuanya laki-laki, dan kemudian menikah lagi Tambah dengan Nabi Yusuf jadi 11. mempunyai putra 2 orang, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya. Siapa adik kandung Nabi Yusuf alaihissalam? Namanya Bunyamin.
Ya, pintar. Nah, teman-teman, Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu bermimpi. Apa mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, Nabi Yusuf melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Iya, pintar sekali. Alhamdulillah, teman-teman masih ingat ya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya ya. Lalu dia menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada Nabi Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya tersebut kepada kakak-kakaknya ya, tetapi di antara kakaknya tersebut ada yang mendengar percakapan Nabi Yusuf dan Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian dia memberitahu saudaranya yang lain dan akhirnya mereka berniat untuk apa? Membawa pergi Nabi Yusuf alaihissalam ke hutan ya, yang tadinya berniat untuk membunuh Nabi Yusuf, tetapi salah satu di antara saudaranya itu mengusulkan agar Nabi Yusuf dibuang ke sumur, dimasukkan ke dalam sumur ya. Lalu setelah itu apa? Nabi Yusuf alaihissalam ya, sebelum dimasukkan ke dalam sumur bajunya dilepas ya, lalu dilumuri dengan darah hewan, darah kambing ya. Kemudian setelah itu kakak-kakaknya itu membawa baju Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah dilumuri darah kambing itu dibawa ke rumahnya, dibawa pulang ke rumahnya dan menunjukkan kepada ayahnya, yaitu kepada Nabi Yakub alaihissalam. Mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam sudah dimakan atau sudah diterkam serigala, ya seperti itu, sehingga Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih sekali ya kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, putra yang sangat dicintai dan disayanginya. Ya. Nah, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya dijual dan dibeli oleh siapa? Namanya itu Al-Aziz ya, yang mempunyai istri yang bernama siapa? Tersebut akhirnya menyukai Nabi Yusuf alaihissalam. Iya betul, yang bernama istrinya bernama Zulaikha ya. Iya, seperti itu. Dan singkat cerita Zulaikha ini membuat tipu daya ya, memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya masuk ke dalam penjara ya. Lalu dalam penjara itu bertemu dengan putra mempunyai teman 2 orang laki-laki. Nah, lalu kedua temannya itu bermimpi, yang salah satunya itu akhirnya mimpinya itu mimpi kedua temannya itu ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ya diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Berupa beliau bisa mentafsirkan mimpi ya. Nah, setelah itu raja bermimpi apa? Raja bermimpinya apa? Mimpi raja. Masih ingat gak teman-teman? Pada waktu itu raja bermimpi. Mimpi rajanya apa? Raja melihat 7 ekor 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus ya. Lalu iya. Kemudian melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Nah, lalu diterjemahkanlah mimpi raja tersebut oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Bahwa akan terjadi 7 tahun berturut-turut itu musim apa teman-teman? Kemarau. Musim kemarau, iya, atau musim paceklik ya, musim kemarau.
Yang pertama itu awalnya bukan musim kemarau dulu ya, tapi musim hujan atau musim subur ya. Jadi tanaman itu tumbuh subur, hasil panennya melimpah. Nah, setelah 7 tahun musim subur itu lalu barulah terjadi musim kemarau selama 7 tahun berturut-turut ya, seperti itu. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam menyarankan agar ketika musim hujan atau musim subur itu datang ya, para semua rakyat ya itu menanam tanaman lah ya, tanaman hasil dan hasil panennya tersebut ya sebagian disimpan di gudang makanan ya. Untuk apa? Nanti ketika datang musim kemarau ya, jadi hasil panen yang ada di gudang tersebut bisa dikeluarkan, bisa dibagikan kepada rakyat. Seperti itu ya teman-teman. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam ya. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Nah, ini merupakan pembelajaran terakhir kita ya. Oke, baik teman-teman. Yang nanti insya Allah di minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian lagi ya. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya yaitu kisah teladan Nabi Syuaib alaihi salam. Teman-teman, ada yang tahu siapa itu Nabi Syuaib alaihi salam? Oke, baik. Ibu akan tampilkan ya di sini slide-nya. Teman-teman fokus ya. Fokus mendengarkan. Oke, please listen to me. Siapakah Nabi Syuaib alaihi salam itu? Nabi Syuaib alaihi salam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Madian. Ya. Jadi Nabi Syuaib alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Madian ya. Nah, yaitu merupakan perbatasan negeri Syam atau Palestina sekarang ya. Nah, kaum negeri Madian sudah meninggalkan ajaran-ajaran dari nabi-nabi terdahulu sehingga kaum Madian sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbuat kejahatan kepada sesama manusia, merampok, menipu, dan mengurangi dalam timbangan atau takaran. Ya, jadi kaum Madian ini mempunyai kebiasaan buruk, teman-teman. Apa itu? Mereka itu suka berbuat kejahatan ya terhadap sesama manusia, merampok, ya, menipu, dan mengurangi dalam timbangan atau taka itu adalah bekerja sebagai pedagang. Nah, mereka itu suka mengurangi timbangan atau takaran ya. Seperti itu. Nah, itu adalah kebiasaan buruk kaum Madian ya. kebiasaan baiknya apa? Salam. Nah, ini teman-teman, jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib alaihi salam kepada kaum Madian agar apa? Agar kaum Madian ini mau beriman kepada Allah ya, mau menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, teman-teman tahu tidak? Tuh menyembah apa, teman-teman? Patung. Siapa yang tahu? Patung. Bukan. Mereka Berhala. bukan patung. Tapi mereka menyembah pohon. Hah? Ya, menyembah pohon. Pohon yang sangat besar sekali, sangat rindang. Bahkan mereka itu sebut pohon tersebut dengan pohon aikah namanya. Ya, jadi mereka menyembah pohon. Bukannya Allah. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Nabi Syuaib alaihissalam menyeru kaumnya itu supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbuat kejahatan. Ya. Akan tetapi kaum Nabi Syuaib tetap saja ingkar. Namun Nabi Syuaib alaihissalam tidak putus asa, malah ia semakin semangat berdakwah. Nah, seruan Nabi dengan berkata, cobalah engkau turunkan siksa itu sekarang juga kepada kami, jika engkau benar dalam kata-katamu itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengajak penduduk negeri Madian dengan petir dan gempa bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 91 yang artinya kemudian mereka ditimpa gempa sehingga mereka pun mati bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Quran surat Al-A'raf ayat 91 ya. Oke, teman-teman. Nah, ketika Nabi Syuaib alaihissalam hijrah ke Aikah ya ini ya. Kenapa disebut Aikah? Karena penduduk desa itu kaum Madian ini menyembah pohon yang diberi nama Aikahnya. Jadi mereka juga membangkang dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi Syuaib tidak bosan-bosannya menyeru mereka, mengajak agar mereka suka menyembah. Nah, dari kisah diteladani beberapa teladan yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Yang pertama adalah memiliki keimanan yang kuat ya. Nabi Syuaib alaihissalam memiliki keimanan yang sangat kuat. Kemudian memiliki kesabaran yang tinggi ya, meskipun oleh kaumnya itu dia banyak ditentang oleh kaumnya, tetapi Nabi Syuaib alaihissalam bersabar atas perlakuan kaumnya tersebut. Kemudian sangat gigih dalam berdakwah ya, dan berkarakter pantang menyerah. Nah, Nabi Syuaib alaihissalam ini pantang menyerah ya, meskipun terus ditolak oleh kaumnya tersebut ya. Oke, baik teman-teman. Ibu akan di sini tampilkan videonya tentang kisah Nabi Syuaib terlebih dahulu agar terdengar. Kisah Ashabul Aikah, kaum penyembah pohon pada zaman Nabi Syuaib. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya pada surat Asy-Syu'ara ayat 176 hingga 191. Nah, itu kelihatan. Udah. Udah. Udah Oke, kelihatan baik. tapi ibu keluarin. Diceritakan bahwa pada zaman Nabi Syuaib ada suatu kaum yang lebih memilih menyembah pohon daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya, Allah menurunkan azab berupa gempa bumi yang dahsyat menghancurkan kaum ini. Nabi Syuaib alaihi salam diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada suatu kaum yang tinggal di daerah Madian, sebuah kawasan di antara Hijaz dan Syam. Kaum ini terkenal dengan julukan Ashabul Aikah yang memiliki arti penyembah pohon. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 176.
penduduk Aikah telah mendustakan para nabi. Selain menyembah pohon, mereka juga menyembah berhala yang diyakini sebagai warisan para nenek moyang. Nabi Syuaib tak henti-hentinya mengajak kaum Aikah untuk meninggalkan sesembahan mereka yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Namun sayangnya mereka tetap pada keyakinannya. Wahai kaumku, sembahlah Allah SWT. Sesungguhnya tidak ada Tuhan sesembahan yang pantas bagimu selain Dia. Sebagian besar kaum Aikah berprofesi sebagai pedagang. Salah satu kebiasaan buruk kaum Aikah yang masih sangat sulit dihilangkan adalah suka mengurangi takaran timbangan. Ketika tiba musim panen, mereka membeli barang sebanyak-banyak dengan harga yang sangat murah untuk disimpan di gudang. Sebaliknya, saat datang musim paceklik, mereka akan mencekik pembeli dengan menaikkan barang dengan harga yang tinggi. Wahai penduduk Aikah, hentikanlah kebiasaan mengurangi hak orang lain dalam timbangan kalian. Sesungguhnya, perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah. Padahal Allah SWT telah memberikan kalian kehidupan yang makmur. Seharusnya, kalian mengucap syukur atas limpahan nikmatnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Hud ayat 85. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan membuat kerusakan. Wahai Syuaib, apakah Tuhanmu yang menyuruhmu untuk melarang kami mengelola harta sesuai cara yang kami kehendaki? Wahai kaumku, aku hanya bermaksud untuk memperbaiki perbuatan keji kalian selama masih diberi kemampuan. Semua petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Hanya kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Jadi, sekarang engkau juga menyuruh agar meninggalkan sesembahan para nenek moyang kami? Tidak semudah itu, wahai Syuaib. Wahai kaumku, sesungguhnya aku lebih khawatir kepada kalian. Jika kalian tetap tidak mau beriman kepada Allah, Allah akan menimpakan azab yang pedih. Ingatkah kalian siksaan yang ditimpakan Allah kepada kaum Nuh, Hud, Saleh, bahkan kaum Lut, nenek moyang kalian sendiri? Apa yang engkau bicarakan, wahai Syuaib? Itu hanya cerita dongeng pengantar tidur yang sulit kami percaya. Mendengar hal itu, Nabi Syuaib merasa sedih. Beliau terus memikirkan nasib kaumnya yang sangat sulit untuk diajak berbuat kebaikan. Namun begitu, beliau tidak putus asa. Nabi Syuaib terus berdoa kepada Allah agar kaumnya segera diberikan hidayah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka agar mau mengikuti ajaranku. Di antara kaum Aikah yang menentang ajaran Nabi Syuaib, ada sebagian orang yang mulai menyadari kesalahannya. Sepertinya apa yang dikatakan Nabi Syuaib itu ada benarnya. Ya, aku juga merasa begitu. Apa sebaiknya kita tinggalkan saja berhala-berhala itu? Lebih baik kita datang menemui Syuaib agar mendapatkan pencerahan darinya. Tepat sekali, ayo kita menemuinya. Ketika kaum Aikah mengetahui ada sebagian dari mereka yang mengikuti ajaran Nabi Syuaib, mereka sangat marah. Mereka sengaja menghalangi orang-orang yang menuju rumah Nabi Syuaib. Hinaan dan cacian keluar dari mulut mereka. Wahai Syuaib, pergilah engkau dari negeri Madian bersama pengikutmu. Kami tetap tidak akan menyembah Allah. Jikalau benar engkau seorang Rasul, maka mintalah kepada Allah menurunkan azab itu. Hahaha. Kedengarannya sangat mustahil, bukan? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Asy-Syu'ara ayat 187. Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Perkataan itu menandakan kesombongan kaum Aikah. Mereka lupa bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya, Allah SWT lebih mengetahui siapa yang berdusta dan azab bagi para pendusta. Wahai kaumku, sebelum terlambat, mohonlah ampunan kepada Allah, kemudian bertaubatlah. Sungguh,
Allah SWT Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Nabi Syuaib dan pengikutnya meninggalkan negeri Madian. Beberapa hari setelah kepergian Nabi Syuaib dan pengikutnya, terjadi keanehan di langit. Awan biru berubah menjadi hitam, bergulung-gulung dan bergerak perlahan menaungi negeri Madian. Awan hitam itu menimbulkan hawa panas yang menyengat sampai ke ubun-ubun. Kaum Aikah mengeluh kepanasan. Terdengar suara guntur menggelegar dan disusul dengan gempa yang dahsyat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 91. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Pada hari itu kaum Aikah mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Sungguh janji Allah itu benar adanya. Demikianlah kisah Ashabul Aikah yang mendustakan Nabi Syuaib dan tidak percaya akan azab dari Allah. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, jangan suka berbuat curang. Contohnya dengan mengurangi takaran dalam timbangan, karena perbuatan tersebut termasuk bentuk pencurian. Kedua, jangan sekali-kali bersikap sombong, apalagi mengatakan hal-hal buruk yang dapat membuat Allah murka. Bisa jadi hal tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Oh. Bun, suaranya di-unmute. Bu, suaranya Bun, suaranya di-unmute. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah tadi teman-teman semuanya sudah melihat video tentang kisah teladan Nabi Syuaib alaihi salam ya. Ya, jadi Nabi Syuaib alaihi salam ya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya ya. Itu kaum apa namanya teman-teman? Kaum Madian ya. Mereka itu menyembah apa? Menyembah pohon ya. Mereka beri nama pohon apa? Pohon Aikah namanya ya. Ya, nah penduduk negeri Madian ini ya mempunyai perilaku atau kebiasaan yang buruk. Apa saja itu teman-teman? Mereka itu suka merampok ya, merampas barang lain, kemudian mengurangi takaran atau timbangan ya, karena sebagian besar penduduk negeri Madian itu adalah bekerja sebagai pedagang dan mereka suka mengurangi timbangan ya. Nah, itu tidak boleh dilakukan ya, teman-teman. Jadi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi azab kepada kaum Nabi Syuaib ya. Kaumnya yang tidak beriman kepada Allah ya, kepada kaum Madian. Berupa apa azabnya? Yaitu Allah turunkan petir dan gempa bumi ya teman-teman, sehingga penduduk negeri Madian yang tidak beriman kepada Allah semuanya meninggal ya. Kecuali selamat adalah Nabi Syuaib alaihissalam dan pengikutnya ya teman-teman. Nah jadi teman-teman kita harus mengajak sama manusia atau kepada teman-teman kita yang lainnya untuk selalu berbuat baik ya, melakukan kebaikan dan juga tidak merugikan orang lain ya, teman-teman. Semuanya oke. Baik, teman-teman. Sekarang teman-teman, silakan diambil buku paketnya. Please open your book to page 82. Halaman 85. Please open your book to page 85. Silakan teman-teman dibuka halaman 85. 85. Ya. Berilah tanda checklist atau centang di dalam kolom yang
Ya, di sini di halaman 85. 85. Ya, Berapa Bu tadi? halaman 85. Sampai 87. Selesai. Nah, di halaman 85 bisa dilihat teman-teman, berilah tanda checklist atau tanda centang pada Halaman berapa? kolom yang tepat. Di halaman 85 ya. Ya, sampai halaman berapa? Oke, perhatikan dulu di halaman 85 di sini teman-teman. Nomor 1, aku suka berbuat curang. Tidak pernah. Nah, apakah teman-teman suka berbuat curang? Tidak. Yang kedua, aku merugikan orang lain. Tidak pernah. Apakah teman-teman suka merugikan orang lain? Yang ketiga, nomor 3, aku berkata dan bersikap jujur. Sering. Selalu. Ya, apakah teman-teman suka berkata dan bersikap jujur? Nomor 4, aku melaksanakan ibadah dengan tekun. Sering. Apakah teman-teman suka melaksanakan ibadah dengan tekun? Ibadah itu bisa berupa sholat, ya, mengaji, membaca Al-Quran, ibadah dan puasa, dan ibadah yang lainnya ya. Ibu sudah. Sudah? Ya, Sudah jika selesai. teman-teman sudah berdasarkan ini, dilanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman 86, teman-teman, ayo berlatih. Isilah dengan jawaban yang singkat dan benar. Ayo berlatih. 1. Isilah dengan jawaban yang singkat dan benar. Nomor 1, Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku apa? Teman-teman langsung ditulis ya, jawabannya tidak perlu diucapkan ya. Kedua, kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai titik-titik. Sebagai apa? Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai titik-titik. Nomor 3, kaum Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah titik-titik. Nomor 4, Nabi Syuaib alaihissalam menyeru umatnya untuk menyembah hanya kepada titik-titik. Siapa? Ya, teman-teman. Siapa yang sudah mengisi nomor 1 sampai nomor 4? Angkat tangannya. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Ya. Jika teman-teman sudah mengerjakan, nah kita lanjutkan ya ke ayo berlatih 2. Ke bagian yang kedua ya. Teman-teman di sini bisa mengerjakan jawabannya ya di buku tulis teman-teman masing-masing ya. Karena jika teman-teman mengisinya di buku paket tidak akan cukup jawabannya ya. Ya, ya boleh teman-teman sekarang mengisi ya soal yang bagian yang kedua ya. Ayo berlatih 2 nih. Nomor 1 pertanyaannya nih. Sebutkan salah satu kebiasaan buruk kaum Madian. Nah, apa saja kebiasaan buruk kaum Madian? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Teman-teman boleh mengisinya di buku tulis ya. Karena jika mengisinya di buku paket ya tidak cukup ya.
Khawatir nanti kalau dipaksakan juga akan bertumpuk ya, nanti tidak akan terbaca dengan jelas ketika Ibu menilainya ya. Bu Susi, Akila sudah selesai, Bu Susi. Akila sudah selesai yang bagian 2, Akila. Sudah ditulis jawabannya di buku tulis. Ya, teman-teman. Kita lanjutkan ke nomor yang kedua ya. Apa ajakan Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaum Madian? Ya, Nabi Syuaib alaihissalam ini mengajak kaumnya untuk apa? Apa ajakan Nabi Syuaib kepada kaum Madian? Mengajak untuk berbuat adil dan jujur dalam berjalan. Ada yang bisa dulu? Ya, teman-teman, sudah nomor 2. Jika teman-teman tadi menyimak dan mendengarkan apa yang Ibu jelaskan, pasti teman-teman langsung mengetahuinya ya. Yang sudah mengetahui jawabannya, silakan langsung ditulis jawabannya ya. Bu, Latisa sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Latisa. Kemudian nomor 3, kita lanjutkan ke nomor 3. Bagaimana sikap kaum Madian setelah diajak Nabi Syuaib alaihissalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, nomor 3 itu pertanyaannya, bagaimana sikap kaum Madian setelah diajak Nabi Syuaib alaihissalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana sikap kaum Madian setelah diajak Nabi Syuaib alaihissalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian nomor 4, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Madian? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Madian? Ya. Karena kaum Madian ini ada yang tidak mau beriman kepada Allah, maka Allah memberikan azab. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Madian? Membinasakan itu apa kepada kaum Madian? Ya. Nah, teman-teman bisa dijelaskan, ditulis jawabannya di buku tulis ya. Nanti dipoto dan dikirim ya jawabannya. Ya, teman-teman tidak perlu terburu-buru ya mengerjakannya ya. Oke, baik teman-teman, nanti akan Ibu share lagi tugasnya di Google Classroom ya, teman-teman. Ya, sudah selesai. Yang nomor 4. Ya, alhamdulillah. Baik teman-teman yang sudah selesai pun boleh dicek kembali ya, diperiksa lagi jawabannya ya. Angkat tangan yang
sudah selesai? Alhamdulillah. Sudah Bila Albilatisa Tarifnya udah. ya. Ya, yang belum selesai ya tidak perlu tunggu. Teman-teman tetap semangat belajarnya di rumah ya. Yang sudah dipelajari yang sudah dipelajari ya, teman-teman belajar lagi di rumah, dibaca lagi buku paketnya ya. Insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian ya teman-teman. Iya. Ya. Teman-teman belajar lagi materi di pelajaran Nabi ya. Oke, baik teman-teman. Pohon apa? Siapa? Hah? Yang masih ingat? Pohon apa namanya? Pohon Aika, ya.